Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakoepidemiologi pertemuan kedua dengan judul Triad Epidemiologik bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Baik, ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman baca ya. Kemudian outline yang akan kita bahas adalah konsep umum terkait host, agent, dan environment model. Kemudian mengidentifikasi sumber dan sifat dari wabah penyakit tertentu, mencegah dan menanggulangi penyakit menular, dan studi kasus wabah penyakit. Kita mulai dari triad epidemiologik atau segitiga epidemiologi. Ini merupakan teori epidemiologi klasik tentang penyebab penyakit, atau juga merupakan teori penyebab penyakit menular. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi penyebab penyakit menular. Yang pertama adalah agent atau penyebab penyakitnya. Kemudian ada pejamu atau host atau induk semangnya. Kemudian ada lingkungan atau environment. Jadi kalau kita singkat jadi AHE. Nah, ketiga faktor ini tadi harus saling mempengaruhi dan menginisiasi timbulnya proses penyakit. Nah, jika kita gambarkan ya, triad epidemiologik ini seperti segitiga ya, di mana ada agent, ada host, dan environment yang ketiganya ini bisa menimbulkan penyakitnya. Nah, jika gambarnya dalam keadaan seimbang seperti ini, maka dia tidak menimbulkan penyakit ya, di mana agent, host, dan environment-nya ini dalam kondisi yang seimbang. Nah, penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan antara faktor agent, host, dan environment ya. Seperti contoh pada gambar ini ya, di mana kondisinya adalah tidak seimbang ya, di mana jumlah agentnya ini bertambah banyak. Jika agentnya bertambah banyak, maka bisa menimbulkan penyakit. Kemudian gambar yang kedua ya, di sini hostnya ya, kerentanan susceptible host bertambah berat sehingga daya tahan tubuhnya berkurang dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini juga kurang lebih sama, hanya saja kerentanan susceptible host bertambah berat karena adanya perubahan dari lingkungan atau environment yang buruk misalkan, sehingga menimbulkan penyakit. Nah, apa saja yang dimaksud dengan agent atau penyebab penyakit ya? Agent bisa berupa agent biologi seperti bakteri, virus, protozoa, jamur, dan cacing. Syarat dari agent biologi ini adalah bisa berkembang biak, bergerak atau berpindah ke host, mencapai host baru, dan infeksi host baru. Reservoir atau habitatnya adalah bisa di manusia, misalkan pada campak, cacar air, tifus, dan lain-lain. Bisa juga habitatnya pada binatang, contohnya rabies ya. Kalau rabies kita tahu bisa ada di anjing, kucing, dan monyet ya. Kemudian cacing pita, filariasis ya, ini ada pada nyamuk ya, dan DBD. Bisa juga reservoirnya atau habitatnya pada benda mati, misalkan pada penyakit tetanus atau keracunan makanan. Kemudian agent yang kedua adalah agent kimia. Agent kimia ini bisa berupa pestisida, logam berat, alkohol, kosmetik, obat, asbes. Nah, asbes ini jika digunakan dalam jangka yang panjang ini bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian zat yang diproduksi tubuh seperti keton dan uremia. Yang ketiga ada agent nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, di mana karbohidrat atau agent nutrisi ini ya, agent nutrisi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral ini jika kita kekurangan juga bisa menimbulkan penyakit, jika berlebihan juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian agent mekanik yaitu gerakan badan ya, biasanya terjadi pada atlet-atlet ya, jika atau saat kita berolahraga, jika gerakannya tidak pas maka bisa menimbulkan cedera. Kemudian ada agent fisika seperti radiasi, suhu, intensitas suara, panas, dan cahaya. Kemudian selanjutnya adalah host atau faktor pejamu atau
induk semang. Ini merupakan organisme tempat bersarangnya penyakit, yaitu bisa di manusia atau di binatang. Terjadinya penyakit menular pada seseorang ditentukan oleh faktor yang ada pada host itu sendiri, atau dari kekebalan atau resistensinya. Ada faktor intrinsik pada manusia yang bisa mempengaruhi, ya, seperti umur, ras, jenis kelamin, status sosioekonomi, status perkawinan, dan status kesehatan. Kemudian ada juga riwayat penyakit terdahulu, sifat genetik, perilaku, status nutrisi, dan lain-lain. Nah, faktor intrinsik pada manusia ini juga bisa menjadi faktor penentu atau yang bisa menyebabkan penyakit itu tertular, ya, tergantung dari kondisi intrinsik pada manusia. Misalkan umur anak-anak atau bayi balita tentunya lebih rentan terkena penyakit karena belum maksimalnya perkembangan organ-organnya, ya. Demikian pula pada usia lansia juga biasanya lebih mudah terkena penyakit karena menurunnya fungsi tubuh, ya. Demikian juga pada ras, ya, misalkan pada ras tertentu itu biasanya lebih mudah terkena penyakit. Misalkan pernah ada studi di Jepang, ya, yang mana orang Jepang itu terbiasa makan sushi sashimi yang berbahan mentah, ya. Mereka lebih berisiko untuk terkena kanker pada saluran pencernaannya, ya. Terus kemudian misalkan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin ini laki-laki, pernah ada studi juga laki-laki itu lebih berpotensi terkena penyakit kanker paru-paru dibandingkan dengan wanita, misalkan seperti itu, ya, karena laki-laki itu lebih banyak yang merokok daripada wanita. Contohnya seperti itu, ya, yang faktor intrinsik pada manusia. Kemudian ada environment atau lingkungan. Ini merupakan faktor luar yang menyebabkan penyakit, misalkan seperti lingkungan fisik, seperti cuaca, musim, geografi, dan geologi, ya. Kalau misalkan yang geografi dan geologi ini bisa saja orang-orang yang tinggal di tinggal di pesisir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan, bisa jadi penyakit yang diderita itu berbeda tergantung dari geografisnya. Kemudian lingkungan biologik ini seperti semua makhluk hidup. Kemudian lingkungan sosioekonomi seperti kepadatan penduduk, ya, semakin padat penduduknya maka sanitasi lingkungannya tentunya harus diperhatikan, ya. Kemudian kehidupan sosial seperti olahraga, fasilitas umum, dan lain-lain. Kemudian stratifikasi sosial seperti tingkat pendidikan, etnis, dan pekerjaan. Kemudian nilai sosial seperti besar kecilnya keluarga. Kemudian ada faktor kemiskinan dan ketersediaan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Kemudian juga termasuk bencana alam, ya, kayak waktu kita dulu pernah terkena gempa bumi, ya, di Lombok. Nah, ini gara-gara bencana alam itu masyarakat saat itu kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan, ya, karena fasilitas kesehatannya juga mengalami kerusakan sehingga saat itu mudah terkena penyakit. Nah, kemudian bagaimana kita mencegah dan menanggulangi penyakit menular? Yang pertama dengan mengeliminasi sumber penyakit, ya, yaitu dengan cara mengisolasi penderita dengan menempatkan di tempat khusus untuk mengurangi kontak dengan orang lain, ya. Untuk yang saat ini, ya, misalkan ada orang yang terkena COVID-19, maka dia diminta untuk melakukan isolasi, ya. Bisa isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah atau di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Atau dilakukan karantina, ya, yaitu adalah membatasi ruang gerak penderita dan menempatkan bersama penderita sejenis, misalkan pada penyakit kusta. Nah, karantina juga dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, ya, terutama pada masyarakat yang dari habis bepergian, misalkan dari luar negeri atau luar daerah. Sebelum masuk ke daerah tersebut dia harus dikarantina dulu selama 14 hari. Kemudian yang kedua adalah memutus mata rantai penularan dengan meningkatkan sanitasi dan higienis perorangan. Ya, kalau kita ini dengan melakukan upaya mencuci tangan, ya, kemudian jika dibutuhkan bisa ditambahkan dengan menggunakan
hand sanitizer ya, kemudian tidak jangan mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, setelah BAB dan BAK, sebelum menyusui dan sebelum memasak dan sebagainya ya. Dan juga selalu menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah melindungi orang-orang yang rentan seperti bayi, balita, dan lansia, di mana kelompok usia ini rentan terkena penyakit menular ya. Diperlukan perlindungan khusus, misalkan dilakukan imunisasi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada vaksinasi ya untuk yang COVID-19, hanya saja untuk yang usia di bawah 12 tahun ini masih belum ya. Kemudian dengan memperhatikan gizi yang dikonsumsi ya. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai juga berlebihan. Nah, kemudian kita lanjut ke wabah penyakit ya. Definisinya adalah kita bahas mulai dari kejadian luar biasa atau KLB atau disebut juga dengan outbreaks ya. Outbreaks ini merupakan peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas yang dibatasi oleh tempat dan periode waktu tertentu. Ini menurut definisi menurut Gerstmann 1988. Nah, wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Ini merupakan pengertian wabah menurut Undang-Undang Wabah tahun 1984. Nah, status wabah atau status kejadian luar biasa atau KLB ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan. Nah, pada penyebaran suatu penyakit ada beberapa tingkatan yang terjadi ya. Nah, yang pertama adalah penyakit endemi berkembang menjadi epidemi. Jika penyebarannya meluas hingga seluruh dunia, maka disebut dengan pandemi. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari endemi. Endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Misalnya penyakit malaria yang ada di Papua. Nggak cuma di Papua ya, tapi di beberapa daerah di Indonesia juga malaria ini menjadi endemi. Nah, contoh penyakit lainnya misalkan demam berdarah dengue ya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah. Kemudian di atasnya lagi ada epidemi. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contohnya, virus Ebola di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019, kemudian flu burung H5N1 di Indonesia pada 2012, dan ada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2003, dan penyakit Ebola yang ada di negara Afrika. Nah, kemudian yang paling tinggi itu adalah pandemi. Adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas atau seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contohnya adalah HIV/AIDS ya, pada tahun 60-an, 70-an itu ya, HIV/AIDS ini menjadi pandemi saat itu ya. Penyebarannya meluas di hampir seluruh negara atau benua. Kemudian yang terjadi saat ini, yang sedang kita alami adalah pandemi COVID-19 ya. Kemudian juga pernah ada pandemi influenza ya, yang menjadi penyakit kategori pandemi dan menyebar di seluruh dunia. Nah, kemudian ini adalah studi kasus wabah ya. Pada abad ke-18, Inggris pernah terkena wabah kolera. Nah, ada seorang peneliti bernama Edwin Chadwick yang melakukan riset yang hasilnya adalah masyarakat Inggris itu hidup dengan sanitasi yang buruk. Nah, ternyata sanitasi yang buruk inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit. Selain itu, pencari nafkah atau pekerja yang ada di Inggris itu dibayar dengan upah yang minim dan jam kerja yang panjang. Nah, karena upahnya minim ya, sehingga dia terjadi kemiskinan.
karena miskin sehingga tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang bergizi, sehingga terjadi malnutrisi. Karena malnutrisi maka mudah untuk terserang penyakit. Kemudian pemerintah Inggris atau Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengatur upaya peningkatan kesehatan penduduk, termasuk sanitasi lingkungan, sanitasi tempat kerja, dan sebagainya. Jadi mulai memperhatikan yang namanya sanitasi lingkungan maupun tempat kerja, ya, kebersihan dan higienitas lingkungan, ya. Dengan sanitasi yang baik dan higienitas yang baik, maka diharapkan akan tidak menyebabkan masalah kesehatan atau masalah penyakit. Dia sudah menemukan bahwa ini loh masalahnya, ada sanitasi yang buruk, inilah yang menyebabkan penyakit, maka dilakukanlah perbaikan sanitasi lingkungan dan tempat kerja dan sebagainya. Nah, kemudian Inggris juga menetapkan upah minimum per jam yang harus diperoleh oleh warganya. Harapannya ketika upah minimum itu dibayarkan dengan layak, ya, maka warganya itu dapat membelanjakannya dengan makanan-makanan yang bergizi, ya, dengan dengan diaturnya upah minimum dan jam kerja yang layak, ya, maka dia terhindar dari kemiskinan, ya, dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga kesehatannya bisa meningkat. Kemudian studi kasus COVID-19, ya, mungkin sudah sering kita dengar, ya, bahwa WHO memutuskan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Namun berjalan 1 tahun, ya, penyebaran COVID-19 masih belum berhenti. Nah, pernyataan terbaru dari WHO bahwa COVID-19 ini nantinya akan menjadi penyakit endemik. Oleh karena itu, penyakit ini akan terus ada dan tidak sepenuhnya hilang. Bahkan sampai pada hari ini pun Oktober 2021, ya, COVID-19 masih status pandemi. Nah, ini adalah contoh artikel, ya, yang berjudul Influencing Factor of COVID-19 Spreading, a Case Study of Thailand. Jadi, faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19, ya, sebuah studi kasus di Thailand. Nah, di abstrak ini, ya, dijelaskan ada tujuan, subjek dan metode, hasil dan kesimpulan. Tujuan dari penelitiannya ini adalah COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO dalam level global dan lokal di beberapa negara. Nah, pergerakan dari masyarakat itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi, ya. Nah, artikel ini bertujuan untuk melaporkan situasi COVID-19 dan penyebarannya di Thailand, termasuk faktor yang mempengaruhi dari penyebaran dan kontrol. Subjek dan metodenya adalah orang-orang yang terinfeksi atau terkonfirm COVID-19, ya. Ini dikumpulkan dari official website dari Kementerian Kesehatan yang ada di Thailand sana, kemudian data wisatawan yang juga diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Olahraga setempat. Kemudian peneliti menganalisis situasi dari kasus temuan pertama di Thailand sampai dengan 15 April 2020 dengan timeline of important influencing factor. Nah, korelasi coefficient of tourist data and infected case was calculated by percent correlation coefficient. Ya, ini metode yang digunakan. Nah, kemudian hasil yang didapatkan adalah number of infected case was significant associated, ya, jadi jumlah kasus yang terinfeksi itu secara signifikan berhubungan dengan faktor ekonomi, yaitu jumlah pengunjung, generated income from both Thai and foreign tourists, ya, income secara umum dari Thailand dan wisatawan asing, ya. Kemudian influencing factor of slow increase rate, ya, yang faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan yang slow, ya.
itu enforcement and implementation of both central and local government regulation, ya, dari aturan dari pemerintah lokal maupun pusat, kemudian kekuatan dari sistem pelayanan kesehatan di Thailand, hubungan antara sosial dan budaya, kemudian partnership among various governmental and private sector, ya. Jadi kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta, ya. Kemudian kesimpulannya adalah we found that number of tourists and their activity were significant associated with number of infected. Jadi jumlah dari wisatawan dan aktivitas mereka secara signifikan berhubungan dengan jumlah atau angka yang terinfeksi dan terkonfirm COVID-19. Nah, public education and social supporting were the key rules for regulation, enforcement, and implementation. Jadi itu adalah sebuah studi kasus yang dilakukan oleh Thailand, ya, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19. Nah, ada juga studi dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 yang dilakukan di Indonesia, yang dilakukan oleh Semeru Research Institute yang bekerja sama proyeknya dengan Kementerian PPN atau Bappenas. Ini adalah latar belakang yang saya ambil dari artikel yang ditulis oleh Semeru. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Semeru ini adalah untuk memantau dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait kemiskinan dan pembangunan manusia. Kemudian mengkaji efektivitas berbagai kebijakan atau program pemerintah di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah studi terdiri atas 9 substudi yang terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu studi berskala nasional dan subnasional atau studi kasus. Nah, ini dari 9 penelitian tadi, ini adalah salah satu hasilnya, ya, dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 pada Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA, studi kasus di 5 wilayah di Indonesia. Nah, ini adalah implikasi kebijakannya, ya. Menurutnya layanan kesehatan gizi dan KIA, kesehatan ibu dan anak di mayoritas wilayah studi, tadi ada di 5 wilayah, ya, berpotensi meningkatkan jumlah kematian ibu dan anak. Terlewatnya K1 dan K4 dapat mengurangi upaya penapisan risiko kehamilan yang dapat menyebabkan komplikasi persalinan hingga kematian ibu. Meningkatnya jumlah persalinan di non-fasilitas kesehatan dan permasalahan rujukan pasien pada kasus darurat obstetrik perlu ditangani secara serius. Pemerintah harus terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Ibu hamil dengan anemia yang tidak mendapatkan TTD atau tablet tambah darah memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi persalinan, ya, biasanya mengalami perdarahan, ya, dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, yaitu kurang dari 2,5 kg. Kesehatan anak-anak juga terancam dengan berkurangnya layanan imunisasi dan pemantauan pertumbuhan melalui kegiatan penimbangan setiap bulan. Meskipun demikian, beberapa daerah sudah berinisiatif untuk mengedepankan kunjungan ke rumah
dan melakukan pemantauan kondisi ibu dan anak dengan memanfaatkan internet. Namun, tenaga kesehatan dan akses terhadap internet masih kurang, terutama di wilayah pedesaan yang terpencil. Dapat memperlebar ketimpangan layanan kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Masih diperlukan kerjasama antara tenaga kesehatan dan masyarakat seperti kader kesehatan untuk melakukan pemantauan secara mandiri dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Akses kader kesehatan terhadap APD, alat pelindung diri, juga perlu diperhatikan. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengembangkan teknologi internet sebagai basis layanan kesehatan dengan membuat standar untuk menjaga kualitas layanan. Mengingat peran internet yang sangat besar dalam menunjang layanan kesehatan, karena pemerataan akses terhadap internet penting untuk diperhatikan guna memperkecil ketimpangan status kesehatan masyarakat Indonesia pada masa depannya. Karena selama pandemi COVID-19 ini, layanan telemedicine itu lebih banyak dilakukan, sangat berperan penting. Tidak hanya oleh telemedicine, tidak hanya dilakukan oleh dokter, tapi juga dilakukan oleh farmasis atau apoteker, Jadi dokter itu melayani konsultasi via WA biasanya, atau aplikasi yang secara online, misalkan pada Halodoc dan sebagainya. Nah, apoteker juga berperan dalam telemedicine, misalkan pada kasus pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri. Biasanya kan dijaga oleh satu atau dua orang petugas atau perawat gitu, Nah, di mana apotekernya tidak bisa masuk secara sembarangan ke ruang isolasi. Nah, supaya si pasien tadi bisa tetap menggunakan obatnya dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat dan seterusnya, biasanya difasilitasi dengan layanan telemedicine tadi gitu, Apoteker menghubungi perawat yang ada di ruang isolasi mandiri, bisa via telepon misalkan, kemudian menyerahkan telepon tersebut kepada pasien dan menjelaskan cara penggunaan obatnya melalui telepon tadi, Jadi telemedicine itu sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.